Selamat malam saudara sekalian. Ya, kita di bulan ini tema teologi organik atau organis ya. Dan hari ini kita bahas kaitan antara gereja dan politik atau gereja dan negara. Keutamaan Kristus atas gereja dan politik. Ya, tentu kita sudah lebih banyak mendengar tentang keutamaan Kristus di dalam gereja ya, itu sudah sering sekali dibahas. Jadi mungkin hari ini saya lebih penekanan kepada yang bidang politik, tentu di dalam kaitannya juga dengan panggilan gereja. Sebelumnya kita masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kehidupan kami dan Engkau menaruh kami di kota, di tempat di mana kami berada, dan Engkau mau supaya kami berbuah juga di dalam panggilan yang Tuhan berikan, baik itu di dalam gerejamu maupun juga kami sebagai masyarakat, sebagai warga negara. Kami berdoa supaya perenungan pada malam hari ini boleh menolong kami untuk bisa menyatakan cinta kasih Tuhan, baik di dalam gereja, tapi juga di dalam tanggung jawab politis kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita membuka dari Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal pertama. Di sini saya tulis ayat 18, tapi saya pikir kita bisa baca dari ayat 15 ya. Dari ayat 15. Kolose 1 dari ayat 15, kita baca bergantian, saya baca yang ganjil, saudara tanggapi dengan yang genap. Di sini LAI juga memberikan judul keutamaan Kristus. Dialah, yaitu Kristus maksudnya, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ya, ada. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dalam, sehingga dialah yang lebih utama. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Ya, setidaknya di situ saudara baca dari ayat 15 ya, terus kemudian ada ayat 18 dikatakan bahwa Kristus lebih utama ya, lebih utama daripada semua segala yang diciptakan. Waktu saudara baca dalam ayat ke-16 bahkan di situ dikatakan juga tentang singgasana ya, takhta, kerajaan, pemerintah, penguasa. So, gereja sudah pasti ya. Tapi bukan hanya gereja ya. Jadi Kristus nggak bisa disempitkan hanya di dalam area atau sfer gereja, tapi di dalam segala sesuatu. Bahkan di sini dikatakan yang kelihatan dan tidak kelihatan ya. Basically semuanya. Dan keutamaannya itu juga dinyatakan waktu saudara membaca bahwa segala sesuatu itu diciptakan melalui Dia ya. Segala sesuatu termasuk juga pemerintah, ya, gereja sudah pasti, tapi juga pemerintah diciptakan melalui Kristus dan juga diciptakan untuk Kristus. Ya. Bukan cuma gereja yang untuk Kristus, tapi juga kerajaan, pemerintah, penguasa itu diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Di dalam pengertian ini, Kristus itu terutama, ya, dia yang lebih utama daripada segala sesuatu. Nah, di dalam konteks ini ya, kita mau melihat
bukan dualisme gitu, dualisme gereja dan negara atau dikotomi gitu ya, seolah-olah kalau mau mencintai Tuhan ya terlibatlah banyak di dalam urusan gerejawi ya. Tapi kalau mau hidup yang sia-sia ya masuklah ke dalam dunia politik gitu misalnya. Bukan dalam pengertian itu ya, itu enggak bicara keutamaan Kristus berarti. Itu bicara keutamaan Kristus yang agak sempit ya di dalam konteks gereja saja. Jadi kalau sudah membaca di dalam hal ini ya, ini benar-benar mencakup segala sesuatu, bahkan explicitly disebut dengan tentang singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa ya. Itu juga di bawah preeminensi dari Kristus ya. Nah, di dalam kaitan dengan ayat ini kita ingin membahas tentang saya kasih judulnya itu kristologi publik ya, saya kristologi publik. Saudara kenal istilah teologi publik ya, teologi publik. Nah, kita bisa lebih detail dengan kristologi publik ya. Kristologi tentu bisa dibicarakan di dalam urusan gereja pasti gitu ya. Ini apa? Calvert tulis bukunya yang terkenal itu kan Kirche Dogmatik ya, Church Dogmatik. Dogmatik itu untuk gereja gitu ya, gereja, terutama gereja. Tapi kita menurut Alkitab ya saya, menurut Alkitab teologi itu bukan cuma untuk gereja, tapi harusnya punya jangkauan yang lebih luas daripada itu. Gak bisa keluar daripada perspektif gereja pasti ya. Tapi gak bisa cuma dibicarakan hanya di dalam gereja, tapi harus dihadirkan, dikumandangkan dan terutama dihidupi ya, embodiment. Penubuhannya itu juga di dalam public sphere ya, public sphere. Otherwise kalau kita nggak percaya ini ya, kita seperti kayak masih di dalam zaman abad pertengahan ya, hidup kayak jadi semacam biara gitu ya. Lalu kota itu selalu rusak, kota itu corrupted gitu. Barang siapa mencintai Tuhan naiklah ke atas gunung ya. Bandung relatif lebih tinggi sih memang ya, so monasteri gitu ya. Tapi terus gak mau tahu dengan urusan orang di kota dan sebagainya. Wah itu ini ya Pak, gak kompatibel dengan teologi reform yang kita percaya. So kita nggak tertarik itu mengembangkan semacam monasteri teologi kayak begitu ya saya. Kadang-kadang gereja ya kalau kita nggak hati-hati, kita bisa balik lagi seperti kayak masih di dalam zaman abad pertengahan daripada menghayati apa yang sudah diperjuangkan oleh para reformers ya. So teologi publik tentu ada perbedaan dengan teologi gerejawi ya. Teologi gerejawi bisa punya vocabulary-nya to certain extent, kita bisa menuntut, mengharapkan, assume ya orang ada background, ada pengertian ya. Sehingga waktu membicarakan itu orang-orang mengerti dengan satu bahasa yang dianggap sudah bisa dimengerti gitu. Tapi waktu kita menghadirkan teologi secara publik ya, perlu penerjemahan ya. Kita nggak bisa pakai jargon-jargon gerejawi gitu. Karena ya mereka bukan orang Kristen, mereka bukan orang yang bergereja. Tapi kontennya ya, isinya itu adalah ya isi teologi yang kita percaya. Teologi publik ya. Nah, sekarang kalau kita mau menyempitkan kristologi publik ya, sama gitu. Kita bisa bicara ini di dalam pengertian yang perlu diterjemahkan ya. Virtue ya, kebajikan apa sih particular yang kita bisa hadirkan di dalam publik ya, sesuai dengan doktrin Kristus yang kita percaya. Tapi terus kemudian dibahasakan di dalam bahasa publik ya. Kalau di dalam doktrin reform seperti saudara tahu yang lebih terkenal mungkin adalah konsep common grace, algemene gratie ini ya dari tradisi Neo-Calvinisme Belanda ya. Tapi itu perspektifnya kan perspektif pneumatologi, perspektif Roh Kudus ya. Anugerah umum ya, anugerah umum di dalam pengertian ya diberikan juga kepada orang-orang yang belum percaya atau tidak percaya, bukan berarti
tanpa jangkauan anugerah Tuhan. Tapi biasanya kan ini pendekatannya kan pendekatan doktrin Roh Kudus ya. Tapi kalau kita bicara pneumatologi ya, balik ke Alkitab, Roh Kudus kan selalu menunjuk kepada Kristus kan ya. Roh Kudus kan menunjuk kepada Kristus gitu. So kita juga bisa ngomongin anugerah umum secara kristologi sebetulnya. Kalau kita ini ya konsisten gitu. Maksudnya nggak tepat ya, soalnya kalau kita bicara anugerah umum cuma boleh di dalam batasan pribadi ketiga gitu. Tapi nggak boleh masuk ke pribadi yang lain. Well, ini Tritunggalnya tentu bermasalah ya. Maksudnya Roh Kudus yang mana yang nggak connected dengan Kristus itu Roh Kudus yang mana gitu. Saudara masih bisa ngikutin saya mau kemana gitu maksudnya kan. Ya di dalam Alkitab itu Roh Kudus selalu menuju kepada Kristus. So kalau kita bisa memberi tempat anugerah umum, common grace, ya, anugerah dari Roh Kudus yang tetap dibedakan dari anugerah yang menyelamatkan. So kita juga bisa bicara tentang Kristus di dalam pengertian anugerah umum. Kecuali teologi kita nggak koheren ya. Berhenti saja pada Roh Kudus. Roh Kudus yang bagian anugerah umum gak boleh membawa kepada Kristus. Saya kurang convince ya model kayak begini gitu. Tapi memang ya itu biasanya ini kita bicara pendasaran teologisnya terlebih dahulu ya. Waktu bicara kristologi gitu kan ya, kayaknya mungkin agak sedikit sungkan gitu ya kalau nggak bicara kristologi di dalam kaitan dengan soteriologi, dengan doktrin keselamatan. Masa kita bicara kristologi cuma di dalam kaitan anugerah umum, kayaknya kok kurang meninggikan Kristus gitu ya. Tapi sama nggak sih kalau saya tanya pertanyaan yang sama, kenapa kita bisa bicara anugerah umum di dalam pengertian pneumatologis Roh Kudus, tapi kita nggak takut kurang meninggikan Roh Kudus, kenapa ya? Kan aneh ini ya, saudara notice nggak konsisten di sini. So kalau kita bisa bicara anugerah umum dari perspektif doktrin Roh Kudus, I think kita juga bisa bicara anugerah umum di dalam pengertian kristologis di dalam hal ini ya. Karena Roh Kudus, sekali lagi ya, gak pernah tanpa Kristus, gak pernah saya. Gak pernah ada konsep Roh Kudus yang gak ada Kristusnya, itu gak ada gitu di dalam Alkitab. Bukan Roh Kudus yang dibicarakan di dalam Alkitab, ya gak tahu roh mana itu gak tahu lah ya. So, I think kita bisa ada profil yang lebih distintif di dalam hal ini ya. Meskipun tentu ya akan tetap ada perbedaan yang membicarakan kristologi publik di dalam perbandingannya dengan kristologi yang dibicarakan di dalam konteks gerejawi misalnya ya, memang ada bedanya sebagaimana kita juga bicara anugerah umum juga ada bedanya dengan anugerah yang menyelamatkan. Memang istilah Kristus publik ya, ini poin ketiga, Kristus publik sepertinya kayak nggak terlalu terkenal gitu ya, tapi istilah Kristus kosmik kayaknya lebih terkenal di dalam teologi gitu ya. The Cosmic Christ ya, ini dengan semua konotasinya gitu ya. Saya tahu istilah Cosmic Christ ini juga, ini Cosmic Christ yang mana, maksudnya ini variasinya banyak sekali gitu. Tapi saya ingin maksudnya share bagian ini dalam kaitan ya tadi ya, di dalam tradisi kita, tradisi reform, di dalam kaitan dengan pneumatologi yang bicarakan common grace ya. Kristus seperti sudah baca di dalam Kolose tadi ya, singkirkan teolognya, gak penting teolognya siapa gitu ya. Terus sudah tanya lagi Cosmic Christ ini versi yang mana, Teilhard Chardin atau sampai jadi rumit ya akhirnya gitu. Just forget the teolog ya, kita balik ke Kolose saja gitu. Kalau saudara baca di dalam Kolose, ini jelas konsep Kristusnya itu Kristus kosmik memang gitu. Karena ini segala sesuatu diciptakan melalui dia dan untuk dia ya. Jadi ini memang kepenuhannya itu kosmik, jelas bukan kepenuhan yang cuma di dalam gereja. Gak cocok itu, gak cocok dengan visi surat Kolose ya. Jadi ini visi yang besar saya, menghadirkan Kristus kerajaannya bukan cuma di dalam gereja ya, tapi juga di dalam seluruh aspek kehidupan termasuk juga negara, politik dan seterusnya. Saya membatasi, let's say di sini 3 aja saya, ini jelas nggak komprehensif lah di sini ya. 3 Christian virtues yang kita bisa ambil dari kehidupan Kristus, maksudnya ini ya apa? By the way saya disclaimer sedikit ya, ini topik ini sebetulnya bukan bidang riset saya ya, tapi saya somehow kayak tanda kutip kejebak gitu dengan PA hari ini ya sudah di set ini nih ya. Memang saya janji ke sini di tanggal ini ya, tapi pas tanggal ini jatuhnya itu ya sebetulnya saya lebih cocok yang Theologia Crucis, Martin Luther ya itu oke lah. Logi komunis atau ya dan seterusnya itu lebih.
Tapi ini bagus lah, ini challenge gini ya, supaya kita nggak comfort zone gitu. So, saya membatasi 3 ini ya, saya 3. Ini tentu bukan satu list yang ya debatable lah, mungkin saudara punya pilihan yang lain, tapi setidaknya 3 ini ya, yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Kristus ya, yang ya harusnya bagaimana menghadirkan ini juga secara publik ya. Yang pertama itu tentang kesederhanaan ya. Kesederhanaan, simplicity. Versus apa? Ya versus keserakahan gitu. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Kristus ya, kesederhanaan, contentment ya, mencukupkan diri, lalu terus kemudian dikaitkan dengan ya keserakahan. Keserakahan itu sudah di dalam cerita kejatuhan pertama itu sudah ngomongin keserakahan. Memang biasanya kejatuhan itu nggak bahas dari perspektif sin of greed, tapi apa itu dibahas dari pride gitu misalnya ya, lumayan perspektif yang lumayan common, pride ingin menjadi seperti Allah gitu kan, pride kecongkaan ya. Lalu apa lagi saya itu concupiscence ya. Concupiscencia dibahas dari aspek itu ya, sinful desire, nafsu dan sebagainya ya. Tapi saya ingin mendekati juga dari perspektif keserakahan. Keserakahan di dalam pengertian apa? Jelas itu keserakahan saya. Karena apa? Karena Adam dan Hawa sebetulnya itu sudah diberikan banyak sekali pilihan kan ya. Banyak sekali pilihan loh sebetulnya. Semua kamu boleh makan kecuali satu. Coba ya. Ya kita nggak tahu sih semuanya itu berapa gitu. Menurut saudara berapa? Ada yang belajar biologi di sini, ada berapa macam ini sih apa? Berapa macam ini? Buah-buahan. Susah ya saya. Saya juga nggak belajar ini ya. Anggaplah 99 misalnya gitu ya. Lebih sih pasti gitu ya. Anggaplah 99. 99 dibanding 1 itu apa artinya gitu loh. 99 boleh, 1 nggak boleh. Tetap mau ambil yang 1 itu kalau bukan serakah apa namanya gitu. Lain kalau dia dikasih 1 ya, cuma boleh 1, 99 nggak boleh. Lalu kepingin gitu ya, masih lebih masuk akal nggak sih saya? Karena dia cuma punya 1 gitu ya. Hidup kok kayaknya kurang ya, kalau menunya itu terus gitu ya. Boleh nggak sih menu-menu yang lain gitu? Oke lah, masih sedikit masuk akal, meskipun tetap salah sih ya. Tapi ini boleh semuanya kecuali 1. Itu pun mau ambil yang 1 itu, yaitu keserakahan namanya gitu. Saudara melihat di sini kontras ya, Adam yang pertama dengan Adam yang kedua. Adam yang pertama itu serakah, Adam yang pertama serakah. Kita bisa in old Adam yang pertama itu ya. Pemerintah juga bisa kayak begitu gitu, pejabat-pejabat pemerintah in old Adam. Ya, sudah dikasih banyak gaji cukup, masih juga kurang gitu. Masih kurang gitu. Enggak ada contentment deh. Terchallenge untuk boleh nggak yang nggak boleh itu tadi ya? Ini 99, saya justru terchallenge dengan yang 1 yang nggak boleh itu. Boleh nggak yang itu sekalian itu? Ya? Keserakahan, saudara bandingkan dengan kehidupan Kristus ya di dalam segala kesederhanaannya. By the way, kita waktu itu kalau sudah masih ingat ya, nggak tahu sudah berapa bulan bahas waktu itu waktu ini ya. Pope Francis masih hidup ya, waktu itu juga kan baru dari Indonesia terus viral ini tentang kesederhanaannya dan sebagainya gitu. Kita sudah pernah bahas bagian ini ya, kesederhanaan itu apa? Ini pengulangan sedikit saja atau mungkin saudara sudah lupa. Kesederhanaan itu bukan memaksa kehidupan sesederhana mungkin gitu ya, baju apa itu istilahnya ya, kalau kena matahari sampai warnanya nggak jelas itu ya. Apa sih yang dari hitam mulai jadi, ini mulai sih sebetulnya ya, dari hitam mulai agak abu-abu terus mulai jadi, kok jadi putih ya sekarang. Itu sederhana gitu, atau apa pakai jam semurah-murahnya gitu, atau apa ya, sederhana itukah gitu, maksudnya kesederhanaan yang harus dibuktikan gitu, yang harus di show off. Kesederhanaan kok di show off gimana ya gitu. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab ya, kesederhanaan itu konsepnya bukan pemberhalaan kesederhanaan ya gitu. Bukan pemberhalaan keminimuman, bukan gitu. Tapi hati yang enggak terikat ya, hati yang enggak terikat. Paulus bilang saya boleh punya istri. Enggak harus selibat sih. Tapi beristri seolah-olah enggak beristri. Nah itu loh saya.
boleh belanja, boleh membeli, tapi seolah-olah tidak memiliki apa yang dibeli. Ya itu loh, ada certain detachment ya. Itu namanya kebebasan Kristen. Nah, kesederhanaan itu intinya di sana, ya. Karena ada orang yang sederhana, terus kemudian dia menghina orang yang nggak sesederhana dia gitu lah. Jadi poinnya apa ya kesederhanaan kayak begini ya? Ya, saya bangga, sandal jepit saya lebih murah daripada kamu gitu. Ya, sandal jepit saya dalam 2 hari pasti putus. Lu punya terlalu awet. Saya bangga sebagai orang Kristen karena sandal jepit saya 7 hari sekali ganti gitu misalnya. Jadi dia yang lebih mahal kali beli terus-terusan deh karena nggak awet ini nih sandal jepitnya. Kesederhanaan bukan itu sih, saudara jangan ditipu dengan model kesederhanaan yang jadi semacam legalisme ya. Itu bukan kesederhanaan di dalam Alkitab, bukan sih. Tapi saudara juga jangan excuse ya. Saudara sebetulnya nggak bisa sederhana, tapi saudara pakai ayatnya Paulus lagi gitu ya. Saya sengaja beli yang mahal-mahal, tapi saya nggak terikat sih sebetulnya. Saya nggak terikat, tapi saudara cuma bisa naik bisnis kelas gitu ya. Dan nggak bisa kalau nggak bisnis kelas. Gitu. Tapi saudara bilang, saya tetap nggak terikat dengan bisnis kelas. Tapi saudara bisnis kelas terus gitu. Jadi sebetulnya terikat atau enggak ya gitu ya. Susah ya. Kalau nggak terikat ya boleh, nggak ada itu juga nggak apa-apa. Itu baru bicara nggak terikat namanya gitu. Kesederhanaan itu bukan demi kesederhanaan itu sendiri, tapi demi kebebasan melayani Tuhan ya, demi kebebasan mencintai, kebebasan mengabdi. Orang yang nggak sederhana itu saya nggak bisa melayani, nggak bisa saya. Orang yang serakah itu problemnya di mana ya? Bukan cuma karena dia nggak pernah konten, nggak pernah bersyukur, itu problem besar sih ya memang gitu. Tapi orang yang serakah itu kehidupannya itu nggak mungkin pernah bisa melayani orang lain, karena dia akan terus berpikir tentang dirinya dia gitu. Dia nggak cukup ya. Jadi sesama itu ada untuk memperkaya dia gitu. Kesempatan-kesempatan itu adalah untuk memperkaya dia. Dia pikirin dia sendiri ya. Dan sudah pasti nggak bisa membagi poin yang kedua ya. Ini kan related ya, kesederhanaan membagi gitu. Jangan ditipu ya. Saya sekarang masih segini takarannya ya. Nanti kalau saya sudah lebih kaya, saya akan belajar membagi. Omong kosong saya. Kalau kita nggak belajar membagi di dalam keadaan sekarang, di sini dan sekarang, nggak akan membagi di dalam yang lain kali, nggak ada itu. Yang ada adalah ya tadi ya, makin tetap rasa nggak cukup, serakah dan sebagainya. Akhirnya nggak pernah membagi gitu. Orang sederhana itu ya, itu yang bisa membagi ya. Ya, saudara logiknya mungkin pikir, orang sederhana kan dia punyanya sedikit ya, sebetulnya lebih nggak bisa bagi nggak sih, saudara? Kalau sedikit ya, banyak baru bisa bagi gitu. Sedikit atau banyak itu adalah penghayatan subjektif, saudara, penghayatan subjektif gitu. Itu bukan objectively banyak atau objectively sedikit gitu. Tapi kita merasa diberkati, kita merasa dicintai, ya, kita merasa hidup berkelimpahan, atau kita rasa kurang terus. Ada satu ini ya, orang kaya namanya Onassis, sudah tahu ya. Dia pernah sudah tahu nggak orang Onassis ya? Itu dia pernah diwawancara, ditanya tentang kekayaan. Waktu dia sudah kaya sekali ya, saya. Tapi terus kemudian dia, gimana? Ini menurut kamu sekarang kekayaanmu? Dia bilang, kalau saya tambah lagi segini ya, tambah segini lagi, itu baru cukup saya, baru cukup. Berarti sekarang dalam keadaan itu menurut dia itu kurang masih tambah lagi itu. Baru cukup gitu. Dan kayaknya cerita-cerita kayak begini ya, bukan cuma 1-2 tapi banyak ya. Saya. Ada orang yang kaya sekali itu ini apa? Terus karena dia kaya lalu terus kemudian dikerjai gitu ya. Ini apa? Cucunya diculik ya. Terus minta ransom, minta tebusan. Dia nggak mau kasih sampai jarinya itu diputus, dikirim ke dia. Sudah diputus jarinya ya, terus dikirim gitu. Lalu dia mikir, saya tetap nggak mau nih. Ini saya nggak mau diteror. Kalau saya menuruti, saya tambah dikerjain gitu. Ngomong kayak gini seperti ada logiknya. Padahal apa ya? Ya simply pelit sudah gitu aja lah gitu. Dia nggak mau korban untuk keselamatan cucunya dan dia pakai berbagai macam alasan gitu. Saya nggak mau diginin. Kalau saya sekali taat nanti saya akan harus taat terus gitu kan ya. Akhirnya nggak ada gunanya seperti ini. Ya biarin terus aja. Ada orang kayak begini loh saya.
Karena saking cintanya ya dengan ini dengan uang. Jadi nggak mungkin deh orang yang nggak ada hati kesederhanaan itu bisa membagi, nggak bisa membagi. Yang ada adalah ya kehidupan yang mengumpulkan bagi diri sendiri atau bahkan lebih parah ya merampok oportunis ya, merampok ini saudara jangan cuma pikir koruptor gitu ya. Mungkin pikiran kita itu koruptor, merampok gitu ya. Oke, koruptor merampok. Tapi orang yang bergaul dengan orang lain, ya, terus dia punya pikir, saya kira-kira kalau dengan orang ini saya bisa dapat keuntungan apa? Itu mentalitas perampok orang kayak begitu itu. Bukan bagaimana saya relasi dengan orang ini saya bisa memberkati apa, bukan. Saya bisa dapat apa daripada orang ini gitu. Kalau saya nggak bisa dapat, nggak ada keuntungan, ini nggak menolong saya di dalam karir, di dalam security dan sebagainya, ya saya lebih baik might as well nggak usah ada relasi dengan dia. Itu perampok sebetulnya gitu. Gak usah bicara koruptor lah, kejauhan bicara koruptor itu. Karena sebelum kita ngomongin pabrikan, ngomongin gereja dulu ya. Alkitab mengatakan penghakiman itu terjadi di dalam rumah Tuhan terlebih dahulu. Bukan di istana presiden, bukan. Di rumah Tuhan terlebih dahulu. So, kesederhanaan membagi. Kehidupan Kristus itu di dalam kesederhanaan. Dan dia membagi. Kayak nothing tulus gitu loh istilah sederhana ya, nothing tulus, bisa dibagi ya. Karena memang dia nggak mengumpulkan bagi dirinya sendiri, dia bukan hadir untuk itu. Dan yang ketiga yaitu ini semuanya berkaitan ya. Kehidupan yang melayani. Versus apa? Ya versus menguasai. Bosi, menguasai ya, minta dihormati, minta disegani dan sebagainya. Melayani itu kan berarti ya mengabdi, menjadi hamba. Di sini kalau kita mengerti ini ya, kita nggak perlu takut dengan kuasa ya. Saya beberapa waktu lalu sempat ini ya Pak merenung bikin artikel sederhana ini apa. Kan saudara pernah dengar istilah power tends to corrupt ya, power tends to corrupt ya. Ada banyak bener nggak sih pasti gitu ya. Apalagi kalau dilihat dari fallen perspektif dunia yang sudah jatuh, memang tends to corrupt itu betul sekali gitu ya. Tapi nggak necessarily corrupt sih sebetulnya. Yaitu bagaimana ya kuasa yang nggak corrupt itu bagaimana? Kalau kuasa itu dipakai untuk mengabdi, untuk melayani, ya kita nggak perlu takut dengan kuasa sebesar apapun. Kristus itu nggak kehilangan kemahakuasaan waktu dia inkarnasi, sama sekali tidak. Dia nggak sedikit pun kemahakuasaannya itu berkurang. Tapi dia pakai kehidupannya untuk melayani. Gak corrupted kan ya? Saudara jangan bilang, ya dia sinless soalnya. Wah, kita jangan ngomong sinless. Saya bukan mau lihat dari perspektif itu. Nah, kita melihat di dalam kehidupan Kristus yang ada kuasa. Dan dia mempergunakannya untuk melayani. Nah ini yang seharusnya boleh dihayati juga secara publik. Sudah pasti di dalam gereja. Ya, sudah pasti. Tapi juga secara publik. Saudara bisa share ini di dalam kehidupan keluarga, ya. Saudara bisa share ini di marketplace, di tempat di mana kita bekerja, gitu. Kan publik kan, ya. Dan juga di dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat sebagai warga negara yang baik, ya. Men-share keindahan ini loh, kehidupan yang melayani itu lebih indah, ya, lebih meaningful, lebih bahagia, ya. Daripada menguasai. Menguasai itu apa sih? Kalau orang punya power terus bisa menguasai terus apa sih sebetulnya itu? Keindahannya apa sih sebetulnya itu? Sudah bisa bayangkan ya, orang yang punya kuasa besar terus dia bisa menguasai semuanya. Apa sih yang menarik dengan itu tuh apa sebetulnya gitu? Satisfaction-nya apa sih sebetulnya itu? Itu tempat yang luar biasa sepi kan sebetulnya ya. Sepi loh gitu. Miskin relasi gitu. Tapi kenapa ya orang suka ya model kuasa yang kayak begini loh. Yang dihormati, yang disegani, yang ditunduki dan sebagainya. Tapi bukan kuasa untuk melayani. Padahal nggak ada apa, bukan cuma nggak ada apa-apa, itu apa luar biasa membosankan, kering kerontang dan nggak itu membawa dissatisfaction demi dissatisfaction, ya. Tapi orang bisa suka yang itu ya. Ya memang di dalam dunia berdosa ya kayak begini ya.
Tapi saudara dan saya yang mengaku percaya kepada Kristus, kita itu dipanggil untuk hidupi ini loh saya. Melayani bukan dari perspektif fallenness, keterpaksaan, ya berat, pikul beban berat gitu misalnya. Tapi enjoyment, happy ya saya waktu melayani, ya. Karena without happiness ya saya, without joy, tanpa sukacita ya gimana bisa share saya? Gimana bisa share? Di dalam Alkitab ada ini ya, ada perumpamaan orang yang kerja dari pagi gitu ya. Ya. Jadi dibandingkan dengan orang yang masuk 1 jam terakhir, sudah tahulah perumpamaan itu ya, perumpamaan apa namanya? Orang penggarap yang bekerja, apa sih bahasa Indonesianya ya? Orang-orang yang bekerja di kebun anggur gitu ya namanya ya. Ya, saya mau singgung perspektif ini ya, orang yang dari pagi itu aja. Gak sedang bicara ini ya, konteks perikop, tapi pakai ini mau share kepada saudara. Perhatikan orang yang kerja dari pagi itu ya, itu seperti kayak kenal Tuhan sudah lama, seolah-olah gitu ya. Tapi yang missing di dalam kehidupan mereka apa sih? Enjoyment, yang nggak ada ya itu, nggak ada sukacitanya gitu. Yang ada adalah ya hidup ini memang mesti bekerja gitu ya, mesti bekerja untuk Tuhan, mesti melayani Tuhan ya, mesti berkorban atau apa gitu. Tapi sebetulnya sih uring-uringan sebenarnya gitu. Sebetulnya kalau boleh saya nggak kerja ya, kalau boleh nggak usah kerja gitu lama, kalau boleh yang 1 jam terakhir itu lebih baik gitu. Berarti ini orang yang nggak ngerti kan ya, ini orang yang nggak ngerti keindahan melayani Tuhan. Orang yang nggak mengerti kebahagiaan membagi ya, kebahagiaan hidup sederhana, nggak ngerti ya. Makanya jadi uring-uringan, dia jadi iri dengan orang yang bekerja 1 jam terakhir, enak saja gitu kan ya. Berarti dia nggak enak kan berarti kan ya. Memang nggak keluar istilah enak saja, tapi saya percaya komentar kayak gini nggak keluar jauh lah daripada spirit sikap hati daripada penggarap yang kerja dari awal itu ya. Nggak. Ini kalau model kayak begini ya, saya. Kalau kekristenan model kayak begini ya, mau share gimana coba saya? Apa nggak dunia akan bikin lu sudah susah ngajak lain orang-orang lain ikut susah gitu kan ya? Kenapa lu nggak bisa susah sendiri aja gitu? Lu kayaknya kehidupan lu susah ya, kayaknya ikut Tuhan lu kayak susah banget lu. Lalu sudah susah lu nggak rela gitu ya, mau ngajak saya ikut susah seperti lu gitu. Ya ngapain dia kayak gitu? Ngapain saya ikut susah seperti kamu gitu? Ya karena susah itu ada kebanggaannya gitu. Waduh tambah rusak lagi ya saya. Karena susah itu bisa bangga, bisa congkak. Wah lu gak karu-karuan lu kayak gini nih. Agama apa ini? Ya sorry lah, saya nggak perlu kebanggaan kesusahan kayak gitu. Saya nggak perlu itu. Yang saya perlu happiness. Gitu. Memang happiness yang orang di dalam dunia yang berdosa ya juga happiness yang berdosa. Kita tahu ada persoalan. Dan saya juga bukan mau mengatakan waktu melayani kita nggak perlu menyangkal diri. Saya nggak bilang itu. Tetap akan ada fallen perspektif ya. Betul ya, saudara dan saya akan tetap perlu menyangkal diri. Kadang-kadang waktu kita berkorban akan terasa ada beratnya, betul gitu. Tapi yang saya mau tanya satu sederhana saja ya. Ada grace perspektif enggak sih? Boleh enggak sih kita mengharapkan redemptive perspektif dan bukan cuma melulu fallen perspektif gitu. Fallen perspektif itu real, itu theological realism. Iya betul gitu. Terus grace-nya di mana ya gitu. Kekuatan Tuhan yang mengubah hati saudara dan saya ini kesaksiannya mana gitu. Kalau kita melihat kesederhanaan, membagi, melayani, ini enggak ada happiness, enggak ada enjoyment. Yang ada adalah hidup yang terus-menerus berat, masih berkorban. Saya tanya aja, anugerahnya di mana sebetulnya gitu? Atau mungkin istilah yang lebih menukik. Ini orang sudah lahir baru atau belum sih sebetulnya gitu? Kalau sudah lahir baru, kok gini ya? Kok fallen perspektif terus ya? Jadi di mana saya ini sukacita? Nah ini loh saya. Kita melihat di dalam kehidupan Kristus ya, kesederhanaan, membagi, melayani ya. Dan dia share itu dari kepenuhan ya, dari kepenuhannya. Kepenuhan ya. Life in abundance ya. Bukan kehidupannya di torture, bukan gitu. Enggak bicara torture saya di sini gitu. Dia di torture di atas kayu salib itu betul ya. Tapi waktu dia menjalani kehidupannya ini bukan as torture loh, bukan gitu. Makananku ialah melakukan kehendak Allah, kehendak Bapakku yang di sorga. Makanan. Di dalam makanan itu ada delight juga loh saya. Saudara makan kan juga bukan cuma kebutuhan demi nutrisi belaka kan. Saudara waktu makan juga mau ada enjoyment, bener kan? Otherwise ngapain saudara makan makanan Indonesia? Ya sudah nggak pakai bumbu aja toh sekalian, yang penting nutritious gitu.
ada sekarang ya, tuh minuman-minuman yang saudara minum segitu sudah tercukupi kebutuhan nutrisi. Mau saya itu terus gitu. Saudara akan pikir, memang lu pikir saya kena kanker atau apa gitu ya. Saya masih bisa makan, kenapa saya masih kayak begini? Gak mau kita, kenapa ya? Karena makan itu harus ada delight-nya, gak salah sih itu. Di dalam pengalaman makan itu ada delight ya. Dan Yesus bilang makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Berarti dia ada sukacitanya melakukan kehendak Bapa. Despite the fallen world, despite ini ada di dalam dunia yang jatuh. Nah ini loh saya, sekaligus ya saya boleh relate kesaksian kristologi publik ya. Tapi sekaligus juga panggilan gereja, panggilan orang Kristen yang menyaksikan itu joyfully. Joyfully. Slide berikutnya. Kita bicara tentang relasi gereja dan negara ya. Salah satu ini tema topik klasik di sini waktu bicara relasi gereja dan negara. Mengikuti pikiran Calvin ya, ini teologi reformatoris meskipun ya ada beda Luther dan Calvin ya, tapi kita ini assess yang dari Calvin. Distingsi ya, bicara tentang distingsi. Nah ini kata kunci distingsi bukan separasi ya. Distinctio sed non separatio, berarti distinct iya, tapi enggak separated. Ya, saudara perhatikan ya, ini istilah penting sekali. Ada distingsi pemerintahan Kristus di dalam gereja yang disebut dengan ya spiritual dan negara. Itu tetap pemerintahan Kristus, tapi ini aspeknya sipil dan politis. Ya. Political kingdom, spiritual kingdom. Sekali lagi ya saya. Kerajaan politik, kerajaan rohani, ya. Nah ini dua hal yang berbeda ya, berbeda, tapi bukan dipisah ya. Distinct itu berarti jangan di-confuse gitu. Seperti kayak dua natur Kristus kan sama ya saya. Itu distinct, human nature, divine nature, tapi jangan di-separate. Kalau di-separate itu bidat, ya bidat. Tapi kalau di-confuse juga bidat, sama-sama bidat akhirnya gitu. Makanya penting ya saya untuk mengerti. Distinct tapi bukan separated. Ya, kita baca ini mungkin kalimat yang sangat terkenal ya waktu bicara tentang two kingdoms. Institutio 3 19 15. Sorry, 15 benar ya. Therefore, in order that none of us may stumble on that stone, let us first consider that there is a twofold government in man. One aspect is spiritual kingdom, spiritual reign of Christ. Saudara kalau baca di Heidelberg Katekismus misalnya ya, mengikuti tradisi ini Calvinian, itu Kristus ya memerintah gereja itu dengan word and spirit ya, word and spirit. Bukan dengan pedang, tapi word and spirit. Bukan dengan military power. Saya terus ya, whereby the conscience is instructed in piety and in reverencing God. Saudara perhatikan ya, conscience, hati nurani. Ini jalan salib ya saudara nggak boleh main power seperti political power di dalam gereja, itu confusion namanya gitu. Ini jalan panjang ya, jalan sabar, saudara mesti menunggu ya. Instructing the conscience. Bisa ditolak kan soalnya gitu. Lalu kalau misalnya ditolak apa? Lalu saudara pukul gitu maksudnya. Atau saudara apa gitu. Ya ini spiritual kingdom. Ya. Reign by word and spirit. Bukan dengan pedang. Bukan dengan kekuasaan ala politis bagian. Ini kalau kacau ya, gereja bukan lagi gereja. Tapi jadi mirip seperti negara gitu. The second is political, whereby man is educated for the duties of humanity and citizenship that must be maintained among men. Nah di sini seperti saudara baca di dalam Alkitab, memang pakai pedang gitu. Ya, pemerintah itu boleh pakai pedang, karena ini berkaitan dengan political kingdom. Tapi kalau di gereja, yang nggak pakai pedang. Gereja itu adalah persuasi ya, persuasi, termasuk pakai air mata dan sebagainya. Ya, kalau di negara ya itu menyadarkan terorisme ya bukan pakai air mata Kalau pakai air mata ya mungkin air mata terus gitu ya, nggak ada jalan keluar. Memang harus pakai pedang gitu. Karena itu kan political kingdom. Gitu.
So pembedaan ini jelas ya, jangan di-confuse gitu. Karena kalau di-confuse kita jadi error seperti kayak seolah-olah kristologinya juga heretik ya, tercampur, confuse antara human nature, divine nature. Ini saya pakai ini ya, paralelnya maksudnya. Kalau teologi kita mau betul-betul koheren gitu. Kan prinsipnya sama ya, distinct tapi enggak separated gitu. Nah, tapi kalau saudara melihat di dalam ini ya dunia gitu, ya heresi nih, saya pakai istilah heresi gitu ya, meskipun ini bukan kristologi ya. Oke lah, kita ngomong kristologi publik boleh juga sih gitu ya, tapi di dalam pengertian publik ini ya. So pakai tanda kutip aja lah, heresi ya. Yaitu adalah pilihan apa sih ya, total separasi atau confusion, ya as simple as that, sama gitu. Total separasi, contoh ya, yang paling sering dipakai contoh ya. Prancis misalnya gitu ya. Itu kan church and state ya. Itu bukan cuma dibedakan tapi totally separated gitu. Tentu ada latar belakang sejarahnya gitu ya. Itu waktu itu kekuasaan raja yang semena-mena, terus gereja juga kayaknya ya sama saja gitu ya. Gak memberi dampak juga gitu sampai revolusi Prancis sudah tahu ya. Sudah itu dipisah sekaligus terus akhirnya jadi hostile ya malah ya terhadap ini ya. Itu isu ini sudah agak outdated ya, tapi saudara tahu Charlie Hebdo ya, tahu ya? Charlie Hebdo itu apa? Majalah satir itu ya. Saudara nggak tahu itu ya? Itu majalah satir itu. Itu kan ya buat mereka itu freedom of expression gitu. Freedom of expression boleh hostile terhadap religion ya. Typical inilah French secularism ya, laicite gitu. Nah ini satu sisi ya, model total separation gitu. Berarti ini bukan cuma distingsi, tapi separasi. Gak menjanjikan model kayak begini gitu. Total separasi ya. Atau model lainnya itu confusion ya, model teokratik misalnya, teokrasi absolut ya. Tapi ini boleh mungkin dibedakan lagi ya, either ya agama yang menguasai negara ya, agama menguasai negara atau negara menguasai agama. Ya, intinya bukan distingsi tapi confusion. Misalnya contoh ya, ini contoh saja ya, teologi publik ya dari perspektif kita ya, perspektif reformatoris kan harusnya itu bisa membedakan antara sin and crime ya. Sin and crime. Kalau gereja, agama itu harusnya ngurusin sin ya. Crime itu negara urusannya. Memang ini relasinya bisa banyak macamnya gitu ya. Kadang-kadang ada konteks yang crime termasuk sin, tapi enggak semua sin itu crime ya. Tapi tergantung hidup di negara mana juga sih gitu ya. Ada juga yang sebetulnya bisa bukan sin tapi dibilang crime misalnya ya. Di negara yang ateistik komunis ya, itu memberitakan agama itu is a crime, padahal itu kan di mana ya sinnya gitu kan, kenapa dibilang crime gitu. So lumayan rumit juga sih ini ya, tapi kita pakai modelnya agak sederhana yang yaitu katakanlah crime ya itu termasuk sin, tapi nggak semua sin itu crime. Contoh ya misalnya ya. Contoh, merampok orang ya, membunuh orang ya, merampok orang, memperkosa orang, ya itu crime gitu ya. Dan itu juga sin, betul kan ya? Tapi kalau misalnya tinggi hati, gak ada kan orang di penjarain karena tinggi hati gitu. Gak ada kan ya. Kamu masuk penjara, kenapa? Kurang rendah hati. Loh, negara yang gak ngurusin itu kali ya saya. Tinggi hati itu dosa loh by the way. Ya itu dosa gitu. Itu gereja yang harus menegur kan ya. Tapi ya negara main pedang untuk orang tinggi hati ya repot ini kayak gini. Berarti kan dia ini confusion ya. Kalau orang gak berpuasa terus kemudian dikriminalisasi. Loh ini gimana itu ya. Jadi repot urusannya. Ini berarti ya confusion gitu. So ada bahaya satu model total separasi, tapi sisi yang lain juga ada model yang nggak jelas distingsinya gini ya.
Nah, somehow yang betul itu ya harusnya in between gitu ya. Bukan totally separated ya, bukan totally berarti ada relasinya ya. Tapi juga perlu ada distingsi ya. Maksudnya gereja bukan negara, negara bukan gereja. Saya tahu waktunya terbatas sekali, tapi paling enggak ini cicipan ya. Kalau saudara mau detailnya ya silakan tanya Pak Jack lain kali, itu kan Pak Jack gembala sidang di sini. Saya memberikan appetizer-nya saja. Biasanya waktu kita bicara tentang gereja dan negara ya, seperti kan sering kali dibicarakan, itu kan expecting dari gereja ya, khususnya di dalam moral confusion ya, itu gereja boleh menyuarakan prophetic ministry, menjalankan prophetic ministry. Prophetic ministry tentu saja itu baru bisa ada waktu nggak terlalu dekat dengan kekuasaan, kalau nggak terjadi confusion ya. Kalau terlalu dekat ya, sungkan somehow negur gitu ya. Tapi puji Tuhan kita baca di Alkitab ya, ini apa, Nabi Nathan nggak sungkan gitu sama Daud. Kalau sungkan kan dia kacau ya. Kalau dia takut kehilangan jabatannya, lalu karena itu dia nggak lagi menegur Daud, ya ceritanya jadi lain gitu. Nah, sebetulnya yang nggak berani menegur karena terlalu dekat, karena takut resiko, yaitu yang namanya nabi palsu kalau di dalam Alkitab ya. Nabi palsu itu nggak ada prophetic ministry, nggak mungkin ada. Kenapa sih? Ya karena memang mereka bukan dekat dengan Tuhan, mereka dekat dengan worldly power. Tapi kalau boleh ya saya, kita bisa ini ya Pak, prophetic ministry ini pun juga isu yang agak rumit ya saya. Bisa rentan juga terhadap apa ya, sekedar diketahui orang, pokoknya negur gitu ya. Negur bukan karena digerakkan Tuhan dan bukan karena mau menyatakan kebenaran, tapi menegur untuk impressing other people ya, bahwa saya sedang menegur. Untuk apa ya saya kayak begini nih? Nah, Pak saya. Untuk menyatakan bahwa saya berani nih, saya berani. Maksudnya apa ya? Kita nggak baca spirit ini ya di dalam Alkitab gitu. Nabi Nathan berani menegur Daud, terus kemudian menyatakan Tuhan, berani kan gua kan gitu ya. Terus gua, lihat nggak tadi, saya tegur loh raja gitu. Kan nggak ada Yesus cerita kayak begini gitu. Tapi di dalam zaman kita sekarang ada semacam neolegalisme ya, neolegalisme, pokoknya harus menegur gitu. Loh, menegur tuh keren, ada keberanian gitu ya. Jadi menegur demi menyatakan keberanian. Apa ya ini ya? Gak jelas banget spiritnya gitu. Dan mereka bilang itu prophetic ministry gitu. Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, so-called prophetic ministry itu bukan cuma menegur, tapi juga ada memuji dan memberkati gitu. Saudara perhatiin ya bagian ini ya. Kalau cuma kritik doang ya, tapi giliran di dalam berjalan benar nggak ada berkat, nggak ada pujian, nggak ada encouragement, itu bukan yang di Alkitab gitu. Ini kayaknya bukan prophetic ministry, ini nyinyir ministry, bukan ministry anyway, itu oksimoron lah ya. Nyinyir kok ministry, bukan ministry itu anyway gitu. Itu pokoknya orang yang suka kritik namanya gitu. Prophetic ministry itu menyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan. Kalau memberkati ya memberkati, kalau menegur ya menegur, kalau membalut ya membalut. Itu ada satu cerita ini ya di Alkitab. Itu ini apa? Saya suka cerita ini karena ada kaitannya dengan musik. Saya biasanya diambil contoh juga dalam kaitan musik, yaitu Elisha ya. Pernah ketemu dengan siapa ini? Yoram, Yehoshafat ya. Sudah bisa baca ceritanya di Alkitab Perjanjian Lama itu di Raja-Raja ya, kitab Raja-Raja. Lalu intinya Yoram itu nggak mau panggil Elisha karena tahu kalau panggil pasti ditegur gitu ya. Karena kan Elisha, Elia ya, Yoram itu Ahab ya. Somehow ada dua tradisi ini gitu ya. Tapi Yehoshafat itu mengusulkan kita ini nggak ada nabi atau gimana ya, lagi keadaan genting ini, mesti maju perang atau bagaimana, atau kita mesti diam atau lewat mana dan sebagainya ya. Apa nggak ada nabi gitu ya? Yoram sebetulnya tahu sih ada nabi yaitu Elisha, tapi dia sengaja diam-diam ya, karena dia tahu kalau panggil Elisha kena tegur lagi ini pasti gitu kan ya. Lalu terus kemudian ya ada sih namanya Elisha, panggil dong, panggil, oke lah panggil gitu. Akhirnya Elisha dipanggil gitu ya dengan berat hati. Akhirnya Elisha datang. Elisha lihat mukanya Yoram gitu ya, sudah mungkin mau muntah gitu ya. Saya dramatisasi ya, Alkitab nggak ada sisi kok ada
Elisha muntah kayaknya nggak ada sih. Nggak ada, ini cerita dramatisasi ya. Lalu Elisha itu di dalam keadaan itu dia panggil orang main kecapi tuh, orang main kecapi ya. Kenapa ya panggil orang main kecapi ya? Supaya dia hatinya tenang gitu. Karena orang bernubuat itu perlu bersih supaya hatinya gitu. Karena kalau dia penuh kebencian ya, karnal ya, personal gitu ya, ya dia nggak bersih, nggak bisa menyampaikan kehendak Tuhan akhirnya menyampaikan kedagingannya dia sendiri, nggak ada gunanya dong kayak begini. Termasuk kalau isinya kritik gitu kan, tapi bukan dari Tuhan juga. Dan betul saja saya, ini singkat cerita, sudah bisa baca sendiri ya ceritanya, itu menarik by the way. Setelah main kecapi ya, terus kemudian Elisha itu tahu loh saya, Elisha tahu bahwa dia perlu orang main kecapi karena dia ada kecenderungan ini sebel sama Yoram gitu. Dan betul saja saya, setelah selesai main kecapi, akhirnya kalimat yang keluar dari Elisha itu bukan kalimat condemnation, bukan kalimat teguran, tapi kalimat encouragement ya. Itu susah loh saya, susah. Coba saudara mesti ngomong kalimat yang positif ya. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera, keamanan, tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan musuh. Tapi kepada orang yang hidupnya nggak benar itu, apa gak susah kayak begini? Kalau nggak ada kecapi ya itu mungkin ya ini berarti nggak ada sih cerita dalam kita. Mungkin Elisha akan ngomong oh ya engkau Yehoshafat, sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau, melindungi engkau. Tetapi engkau Yoram gitu kan ya, akan langsung lain gitu. Tapi bukan itu saya, beritanya bukan itu. Ini untuk dua-duanya, kerajaan utara, kerajaan selatan deh, sama gitu. Berkatnya itu sama ya. Dan itu sulit sekali saya untuk Elisha keluar kalimat itu ya. Nah ini namanya prophetic saya. Prophetic itu bisa against apa ya? Even against kecenderungan mengkritik loh. Makanya tadi saya bilang kalau prophetic isinya cuma kritik gitu ya. Sudah gitu yang dikritik selalu cuma melulu partai itu saja. Partai yang ini nggak pernah kena kritik, wait, kayaknya ini bukan profetik deh. Ini partai idolatry ini namanya gitu. So jangan saudara kejebak dengan sekedar prophetic ministry, terus kemudian asal kritik, oh ya ini gereja profetik. Ya, nanti dulu nggak sederhana gini kali ya. Belum lagi ya, waktu kita tambahin, sebetulnya bukan cuma prophetic ya, threefold office of Christ ya, tapi saya membatasi 2 saja hari ini. Prophetic one thing ya, priestly ministry itu juga another thing ya. Gereja itu juga dipanggil untuk menjalankan priestly ministry, bukan cuma prophetic. Prophetic itu ya kalau dimengerti secara sempit ya, bawaannya negur aja gitu ya. Ya siapa yang nggak bisa kayak begini gitu kan ya. Apalagi negur orang lain itu paling gampang negur orang lain gitu. Tapi menegur diri sendiri. So prophetic bukan tanpa priestly. Priestly itu apa sih? Priestly itu ya seperti Kristus kejepit di tengah gitu. Mediasi ya namanya. Mediasi. Mungkin untuk konteks sekarang lawan katanya apa sih? Mediasi itu mendamaikan. Lawan katanya mendamaikan itu adalah provokator. Kalau gereja gak mau menjalankan priestly ministry ya, gereja malah jadi provokator. Waduh, ini gimana sih? Ini Kristus apa? Ini kayak gini. Lalu atas nama prophetic ministry lagi. Waduh. Sudah nggak ada priestly ministry, nah masih insist ini holy prophetic ministry, kacau balau ini kayak gini ini. Sekali lagi ya saya, kalau kita belajar kristologi, Kristus itu bukan cuma prophetic. Prophetic yang tanpa priestly itu bukan Kristus, saya pakai istilah ini ya. Itu Kristus palsu sebetulnya itu. Prophetic yang nggak ada priestly-nya itu Kristus palsu, itu kalau dikembangkan secara kristologi publik, itu juga akan heretik sesuai model kristologi publik ya. Kenapa cuma profetik ya? Kenapa nggak ada? Saya sengaja hari ini karena keterbatasan saya nggak bahas King Lee ya, tapi sebetulnya juga boleh diintegrate juga itu. Tapi profetik yang nggak ada priestly-nya ya, cuma bawaannya negur asal berani dan sebagainya. Tapi nggak mau kejepit di tengah gitu, nggak mau mendengarkan dua belah pihak ya, nggak mau disalah mengerti, nggak mau tergencet di tengah. Ya gereja kehilangan priestly ministry. Jangan cuma takut kalau kehilangan prophetic ministry, sudah kita juga mesti takut kalau kita kehilangan priestly ministry loh. Kalau kehadiran gereja, kehadiran orang-orang Kristen itu enggak menghadirkan damai ya, tapi malah mirip provokator. Waduh. Itu Kristusnya di mana ya sebetulnya itu? Ini Kristus yang mana yang dipercaya sebetulnya itu? Kita bisa bicara banyak tentang priestly itu. Apa itu artinya ya? Ini tema besar sih sebetulnya ya.
Tapi paling enggak share dulu apa artinya ya. Di tengah mendamaikan dan biasanya kejepit ya. Jadi kayak semacam tumbal gitu. Seperti Kristus ya. Yang akhirnya hancur di atas kayu salib. Itu priestly ya. Poin yang terakhir tadi sudah saya singgung, profetik ini sebetulnya under yang profetik tadi. Profetik bukan cuma menegur, jangan lupa juga mesti memuji, mendorong, memberkati, itu juga profetik. Ya. Gereja bukan dipanggil cuma menegur, tapi membalut juga, menguatkan, menghibur dan sebagainya. Kalau terus menegur, itu I don't think itu definisi profetik yang di dalam Alkitab loh. Tapi sekarang kan gambaran sekarang profetik itu cenderung hanya menegur gitu dalam hal ini ya. Tanya kapan menghiburnya, kapan mendorongnya, kapan encouragement-nya. Giliran baik-baik nggak ada pujian. Giliran jelek langsung kritik. Itu bukan gereja, itu Asian tiger mother namanya gitu. Nangkep maksud saya gitu. Anak dapat E biasa, average. Ya, nggak ada pujian itu. Itu bukan gereja, itu kayaknya lebih mirip the story of Asian tiger mother deh kayaknya daripada gereja gitu. Gak ada hubungannya sih dengan ini, dengan story gereja ya. Kita orang Asia kadang-kadang agak pelit sih memang di dalam pujiannya. Kenapa ya? Kita bilang nanti membuat orang lain sombong gitu misalnya. Membuat orang lain sombong karena itu nggak puji. Karena kalau puji ntar orang lain sombong. Mungkin lu yang iri tau nggak sih? Mungkin lu yang sempit hatinya, bawa dosanya orang lain jadi sombong lah. Tapi pelit pujian gitu ya. Ini apa? Kenapa ya nggak tahu loh. Ini ada kerusakan tersendiri di dalam culture kita. Tantangan beberapa ini waktunya jalan terus cepat saja ya. Tantangan baik untuk gereja, baik untuk orang Kristen ya pragmatis. Sudahlah lu ngomong juga ntar kita bisa apa gitu. Malah tambah bahaya ntar gitu kan ya. Bukan takaran kita lagi pula. Pragmatis gitu. Ya sudahlah yang gampang saja gitu. Yang kedua ya, kompromi ketidakberanian. Ya sebetulnya ini juga boleh ditambahin sih kalau mau betul-betul fair ya. Bukan cuma ketidakberanian tapi juga kekurangan cinta kasih juga bisa. Karena tadi kita ngomong profetik ya. Bukan cuma berani menegur, tapi juga berani menghibur kan ya. Saudara boleh tambahin lah gitu ya. Kompromi ketidakberanian, one thing, gak berani menegur. Tapi perhaps juga pelit pujian itu tadi gitu. Itu juga problem sih. Kalau gereja setiap kali ngomong itu selalu ngomong yang jeleknya pemerintah ya. Tapi nggak pernah membicarakan sesuatu yang baik, yang sudah on the right track. Ini profetik bukan ya. Sudah baca lagi di dalam Alkitab itu. Nabi-nabi itu, maksudnya melulu menegur mereka gitu. Apakah melulu menegur gitu? Kenapa bisa ada gambaran state friendly di dalam Roma 13 misalnya? Kenapa gitu? Kenapa gambarannya nggak selalu pemerintah antikristus gitu misalnya ya? Ada juga gambaran kayak begitu ya. Tapi kenapa bisa ada gambaran state friendly? Coba ayo. Berarti mungkin kita perlu ini loh, saya redefine kita punya prophetic ministry ini apa ya sebetulnya maksudnya gitu. Bukan cuma di dalam konteks terhadap negara, tapi juga di dalam pastoral ministry, dalam gereja, di marketplace, ya, di dalam keluarga, ya, keluarga sama, ya. Kalau saudara mengerti profetik itu cuma negur anak, gitu ya. Pokoknya saya tegur itu namanya prophetic ministry, gitu ya. Giliran dia benar, saudara diem saja, gitu kan, itu wajar, normal, gitu misalnya. Ya. I think itu bukan yang di dalam Alkitab. Terusin ya. Idolatry politis. Tadi saya bilang ya prophetic ministry ya, kalau yang ditegur selalu melulu partai B, gak pernah partai A ya. Partai A benar terus itu misalnya. Atau selalu yang salah selalu presiden A ya, presiden B gak pernah salah gitu misalnya ya. Atau dan seterusnya lah gitu ya. Ini ketidakdewasaan berpolitik ya, ini cenderung kepada idolatri politis gitu. Karena immaturity itu seperti biasa ya, kegagalan mendiferensiasi gitu. Mainnya itu stereotyping, mainnya labeling, mainnya framing. Pokoknya kalau ini sudah pasti benar gitu misalnya ya. Saya tutup mata gitu. Yaitu idolatry politis ya. Kalau di dalam konteks
Amerika ini di luar jangkauan kita sih sebetulnya. Ini ya, ada namanya Christian nationalism ya. Panjang sih saya ngomongin ini ya, saya singkat saja gitu. Tapi apakah betul ya, apakah betul menghadirkan kerajaan Allah itu baru promising ya, baru bisa berhasil kalau orang-orang Kristen menduduki posisi powerful di dalam pemerintahan. Otherwise, no kingdom of God gitu. Pertanyaan sederhana gitulah saya. Atau lebih sederhana lah pertanyaan saya, apakah Yesus mesti jadi kaisar baru dia bisa menghadirkan kerajaan Allah? Bukan saja dia nggak perlu jadi kaisar, dia bahkan mati di atas kayu salib menghadirkan kerajaan Allah. Dan bukan cuma Yesus kayaknya, rasul-rasul juga loh. Dan gereja mula-mula. Tapi ini ada paradigma baru ya. Kalau kekristenan mau menghadirkan kerajaan Allah, mesti menggapai, mendapatkan posisi-posisi penting di dalam masyarakat, termasuk politis. Atau kalau di marketplace, saudara mesti jadi CEO, baru bisa ada kerajaan Allah. Saya by the way, bukan against saudara duduk di pemerintahan posisi tinggi ya. Kalau Tuhan taruh di situ ya taruh saudara di situ taat. Ini bukan sedang mempermuliakan posisi marginal, bukan loh saya. Itu bukan Alkitab ya. Itu ideologi kiri kayaknya gitu. Kekristenan bukan ideologi kiri, tapi pasti juga bukan ideologi kanan. Gitu. Tapi ada gambaran ya, kalau mau mempengaruhi harus menduduki posisi-posisi powerful yang dianggap oleh dunia ini powerful. Gitu. Pertanyaan sederhana ya, kayaknya Kristus nggak ngikutin story itu. Gitu. Kalau Kristus ngikutin story itu ya dia lahir anaknya kaisar aja toh. Sudah di palace gitu, langsung dia ada akses terhadap power. Tapi dia nggak pakai power itu kan. Dan juga gereja mula-mula gitu. Slide terakhir ya. Slide terakhir. Saya ada waktu 4 menit ya. Jam ini seperti teror untuk hamba Tuhan ya. Tanggung jawab politis orang percaya ya, gereja orang percaya, tapi saya ngomong orang percaya juga ya dalam hal ini ya. Kemarin berapa waktu lalu kan ini ya, saya sempat rame di sini, saudara tahu gitu yang DPR dan sebagainya, saudara tahu lah itu ya. Persoalannya di mana sih ya? Persoalannya kan sederhana, salah satunya itu ya kayaknya out of touch gitu. Di Jerman ada istilah namanya Realitätsverlust. Verlust itu kehilangan deh, realita, nggak nyambung sama realita gitu. Dulu ada satu Bundeskanzler yang ngomong tentang ini baik, terus ada orang dia ini Realitätsverlust atau apa sih ya? Yang dia ngomong ini dia ini hidup di mana sih sebetulnya gitu? Nggak di dalam realita gitu, tapi kayak hidup ada dunianya sendiri ya. Somehow kayak nggak tahu dengan kesusahan masyarakat, nggak tahu kalau orang itu susah gitu ya. Ya itu namanya out of touch ya. Hati-hati ya saya, yang bisa out of touch itu bukan cuma pejabat negara loh, kita juga bisa out of touch loh. Saudara dan saya bisa out of touch, gereja juga bisa out of touch kalau kita nggak hati-hati gitu. Kita sibuk sendiri dengan ini ya, yang ya, kayak pejabat itu sibuk sendiri dengan ini. Tapi terus masyarakat di sekeliling ini bagaimana ya? Saya bukan mengatakan bahwa gereja bertanggung jawab melenyapkan semua penderitaan dan sakit penyakit dan kemiskinan di seluruh dunia. Ya enggak sih, Kristus pun juga enggak melakukan itu gitu. Tapi saya enggak percaya kalau enggak ada porsi sama sekali, itu enggak cocok dengan Alkitab. Sekali lagi ya, Kristus waktu di dalam dunia dia enggak melenyapkan semua penderitaan, betul. Dan karena itu gereja juga enggak dipanggil untuk melenyapkan semua penderitaan. Kristus pun enggak melenyapkan semua penderitaan kok. Berat ya saya kalimat ini ya, saya harap saudara enggak terganggu sih dengan kalimat. Kalau saudara terganggu ya, kayaknya teologi saudara yang perlu dikoreksi gitu. Tapi ya, di sisi yang lain, Kristus juga bukan enggak urusan sama sekali dengan penderitaan loh. Jadi ada dua ekstrem ini, satu ekstrem seperti kayak selama masih ada kemiskinan, selama masih ada penderitaan, di mana gereja? Wah, gereja selalu salah gitu ya.
nggak dipanggil untuk menyelesaikan semuanya sih. Tapi kalau nggak care sama sekali, itu ya kayaknya itu bukan Kristus ya. Kristus itu ada loh bagiannya dia kerjakan. Dia berurusan dengan orang sakit lepra, dengan prostitut, tax collector. Ya cerita itu kan lumayan banyak ya di dalam Alkitab itu. Memang nggak semua orang susah di seluruh dunia, memang. Tapi bukan nggak ada sama sekali ya. Kalau nggak ada sama sekali itu namanya out of touch, out of touch. Yang kedua ya, gereja dipanggil di dalam hal ini ya, gereja orang percaya dipanggil untuk menyatakan cerita kerajaan Allah ya. Menghadirkan narasi kerajaan Allah, poin ketiga yang kontras dengan kerajaan dunia ya. Tadi sebetulnya saya sudah singgung sih beberapa di antaranya, tapi ini mengakhiri 2 poin terakhir sekaligus lah ya. Ini apa? Another virtue ya. Generosity, mercy, belas kasihan yang mendorong human flourishing, termasuk juga challenge orang untuk hard work and memberikan excellence. Ya, generosity kalau nggak hati-hati bisa di-abuse ya, so ya. Tapi waktu mendorong orang itu bekerja, jangan sampai kita nggak ada generosity. Memang sulit ya, so ya. Kita kalau nggak kanan kiri kanan gitu ya. Kadang-kadang kita generous akhirnya nggak mendidik. Tapi mau mendidik tapi pelit gitu ya. Atas nama mau mendidik orang, padahal pelit sebetulnya gitu. Ya memang jalan yang benar itu sempit ya, so ya. Itu jalan yang benar itu sempit. Dan mendorong orang juga punya hati yang takut akan Allah. Ini reference piety tadi ya. Kan spiritual kingdom ya. Instruction, piety, reference. Dan poin terakhir ya, keadilan, righteousness, justice. Gak memandang muka. Mulai dari mana sih? Mulai dari gereja ya, mulai dari gereja. Karena gereja ini kan spiritual kingdom ya. Lalu terus kemudian disaksikan happily ya. Di ruang publik, dan kebenaran, truth maksudnya di sini ya, instead of dusta, hoax, propaganda yang sebetulnya nggak correspond to reality. Ya mungkin itu kali ya, bahan saya kayaknya agak sedikit kebanyakan gitu, tapi ya sudahlah, sudah ini apa, mestinya masih bisa didetailin lagi ya, tapi saya berhenti di sini. Kalau saudara ada tanggapan, respons, dan sebagainya,